Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Oke, baik. Ibu akan mengabsensi ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Adam, Bu, sakit. Oke. Kalau misal ada yang izin untuk keperluan atau izin sakit, sebaiknya konfirmasi dulu ya ke ibu, jadi biar ibu juga tahu. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pengertian dan fungsi neraca saldo serta mendeteksi neraca saldo yang tidak seimbang. Ada yang masih ingat nggak minggu kemarin kita bahas tentang apa? Saya, Bu. Ya, silakan Olip. Buku besar. Buku besar adalah buku utama pencatatan transaksi keuangan. Ada yang tahu nggak apa pengertian dari neraca saldo? Saya, Bu. Ya, silakan Angel. Neraca saldo adalah suatu laporan yang memuat debit dan kredit. Ya, jadi neraca saldo adalah suatu laporan yang memuat akun debit dan kredit. Dengan neraca saldo ini kita dapat mengetahui akun beserta saldonya masing-masing. Jadi jika adanya perbedaan, adanya kesalahan. Jadi pada neraca saldo ini jumlah kolom debit dan kreditnya itu harus sama, harus seimbang ya. Kalau ada salah antara kolom debit atau kreditnya berarti itu harus dicek lagi tuh. Itu tidak sama dan itu salah ya. Paham sampai sini? Paham, Bu. Ya, di sini Ibu akan menggambar tabel dari neraca saldo. Nah, di sini ada kolom apa? Nomor, Ya, lalu akun, debit, selanjutnya kredit. ya. Di sini terdapat 4 kolom ya, ada kolom nomor akun, ada nama akun, kolom debit dan kolom kredit. Jadi saat kita menyusun neraca saldo nanti di kolom nomor ini harus berurutan ya, dari yang terkecil dulu lalu yang ke terbesar. Misalkan kalau akun, kode akun dari kas berarti 111. Jadi yang pertama ditulis kas dulu. Lalu selanjutnya mengikuti sampai ke nomor yang terbesar. Oke, adapun manfaat dari neraca saldo ini. Yang pertama yaitu untuk mengecek kebenaran dari buku besar. Neraca saldo mengecek pada kebenaran buku besar ini karena sebelum kita membuat neraca saldo, acuan kita atau hal yang pertama kita butuhkan yaitu melihat data dari buku besar. Nah, yang kedua yaitu untuk pembuatan di neraca lajur. Kenapa? Karena pada neraca lajur itu terdapat banyak sekali siklus-siklus akuntansi. Ada neraca saldo, ada jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penutupan, dan lain sebagainya. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, adapun fungsi nih, fungsi dari neraca saldo. Nah, coba Ibu mau tanya, ada yang tahu tidak apa saja fungsi dari neraca saldo ini? Saya, Bu. Iya, silakan Indah. Fungsi persiapan, pencatatan, koreksi, dan monitoring. Iya, bagus. Ya, jadi terdapat 4 fungsi ya. Yang pertama yaitu fungsi Persiapan, ya, yang kedua pencatatan, pencatatan.
ketiga? Koreksi. Udah. Yang keempat monitoring ya. Oke, baik, Ibu akan jelaskan ya fungsi persiapan. Fungsi persiapan ini yaitu untuk mempersiapkan laporan akhir keuangan pada perusahaan jasa ataupun perusahaan dagang. Jadi seperti contoh ini loh, sebelum kita berangkat sekolah, jadi kita juga harus mempersiapkan nih apa saja alat tulisnya yang akan dibawa. Yang kedua, seragam yang akan kita pakai nih, seragam batik ataupun seragam pramuka. Yang ketiga, ayo apa nih? Persiapan buat ke sekolah. Alat tulis, Bu. Udah, apalagi nih? PR. Ya, terus Seragam. uang jajan, ya kan, uang jajan pasti tidak luput kan, pasti selalu kalian minta kepada orang tua ya. Ya, seperti itu. Adapun yang kedua yaitu fungsi pencatatan. Nah, fungsi pencatatan ini yaitu fungsi utama dari ilmu akuntansi dalam penyajian data. Jadi dalam fungsi ini semua data-data siklus akuntansi akan dicatat ya. Yang ketiga yaitu fungsi koreksi. Fungsi koreksi ini yaitu laporan keuangan yang berguna untuk mengevaluasi atau mengkoreksi. Ya, sebagai contoh gini loh, misal kalian sedang melaksanakan ujian nasional nih, kalian mengisi lembar jawab itu kan. Nah, pasti sebelum lembar jawab itu disetorkan atau diserahkan kepada guru, kalian akan mengkoreksi kembali tuh jawaban hasil kalian. Apakah kalian Ada yang udah, iya, ada apakah masih ragu, mungkin ingin diganti lagi jawabannya, atau kalian udah benar-benar yakin dengan jawaban kalian. Sama halnya dengan fungsi koreksi pada neraca saldo ini, yaitu untuk mengevaluasi. Paham? Paham, Bu. Baik, yang terakhir yaitu fungsi monitoring. Nah, fungsi monitoring di sini yaitu berisi ringkasan data pada setiap akun-akun. Tidak hanya berfungsi sebagai monitoring, berfungsi juga sebagai informasi. Ya, paham? Paham, Bu. Baik. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah paham. Paham? Baik. Kalau kalian tidak ada yang tanyakan, Ibu yang bertanya ya. Oke, Bu. Coba Ibu pengen tanya, apa fungsi dari koreksi? Saya, Bu. Ya, silakan Angel. Fungsi koreksi ialah untuk mengevaluasi sebuah laporan keuangan. Oke, bagus. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tujuan pembelajaran kita yang kedua, yaitu mendeteksi neraca saldo yang tidak seimbang. Nah, jadi ada 4 cara mendeteksi neraca saldo yang tidak seimbang. Indah, mari perhatikan ya ke depan, jangan sibuk sendiri. Baik, Bu. Yang pertama yaitu salah menjumlahkan kolom. Nah, jadi salah menjumlahkan kolom di sini yaitu misalkan nih ada 5
harusnya ada 5 akun yang masuk ke dalam debit, misalnya kas, prive, beban, akumulasi dan sebagainya. Misal itu harus masuk ke kolom debit. Tapi 3 akun ini kok malah masuknya ke dalam kolom kredit. Nah, itu juga salah ya. Jadi yang harusnya 5 akun ini di debit, tapi malah yang 3 itu di kredit. Yang kedua yaitu salah mencatat angka. Nah, salah mencatat angka di sini yaitu misalkan harusnya tuh ditulis 655, tapi kalian kayak keliru gitu nulisnya, misalkan jadi 656 atau 566, jadi kebalik gitu ya angkanya ya. Yang ketiga itu salah memasukkan saldo. Jadi yang misalkan saldo itu harusnya, misalkan nih akun kas itu harusnya di debit, tapi kalian memasukkannya itu ke dalam kolom kredit, itu juga salah ya. Ya itu keliru juga. Nah, yang keempat yaitu ada akun yang tertinggal atau tidak dimasukkan ke dalam neraca saldo. Ya, jadi kayak diabaikan gitu. Misalnya, oh iya akun ini kok nggak ada ya. Misal akun beban nih, oh kok akun beban ada yang kurang, tidak dimasukkan nih ke dalam neraca saldo. Jadi kita mesti cek lagi nih buku besarnya nih. Kita review lagi buku besarnya, kita cek lagi. Oh ya, ini mana-mana saja ya nih yang harus dimasukkan ke dalam neraca saldo. Ketika semuanya udah, semua akun-akunnya juga sudah ada pada neraca saldo, pasti itu hasilnya bakal seimbang atau sama ya. Ya, jadi ada 4 cara mendeteksi neraca saldo ini. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, baik. Di sini Ibu ada contoh soal nih, ada contoh neraca saldo. Ibu minta satu anak nih buat bantu Ibu. Ya, di sini ada contoh dari neraca saldo perusahaan jasa Salon Cantika ya, periode 31 Desember 2019. Coba kalian perhatikan nih. Dari nomor akun di sini kan semuanya dari yang terkecil lalu yang terbesar ya. Nanti kalau akun-akunnya ini mengikuti dari nomor akun tersebut. Ya, coba kalian perhatikan ya. Ya, nah, coba kalian diskusikan nih sama teman kalian. Kok hasilnya bisa tidak sama nih, tidak balance nih, coba. Ya, ada yang salah ya. Itu kayak akumulasi penyusutan peralatan harusnya ada di kredit. Terus sama price, bener gak sih? Oh iya deh, Iya, bener. Terbalik ya? Kayaknya terbalik. Oh, pantesan hasilnya sama. Coba Maju deh. Sekolah dihitung. Udah? Ayo, jangan lama-lama diskusinya. Siapa nih yang mau maju? Saya aja, Bu. Oke, silakan aja. 6 juta, 7 juta, 12, 5. Oh iya. Empat, 20, 31. Sudah sama. Ya, oke, bagus. Tepuk tangan dong buat Angel. Ya, bagus. Ya, benar ya. Ini sudah benar. Jadi yang keliru yaitu akumulasi penyusutan peralatan yang harusnya di kredit ya. Iya, Bu. Dan prive itu harusnya di debit. Oke, terima kasih Angel. Oke, Bu. Ya, selanjutnya nih, Ibu ada games nih. Games TTS neraca saldo. Ayo, siapa yang bantu Ibu? Ya, silakan Indah bantu Ibu.
silakan duduk lagi Indah. Terima kasih Indah. Ya Bu. Oke baik, Ibu punya games nih, game TTS tahan raca saldo. Ibu di sini akan bermain games dengan metode talking stick. Jadi kalian pegang stick ini bergiliran ya. Ibu akan memutar musik. Jika musiknya berhenti, kalian maju lalu pilih pertanyaannya dan menjawab TTS di sini. Paham? Paham, Bu. Oke, kita mulai ya. Lolit. I will always remember the day you kissed my lips light as a feather. Iya, silakan Angel. Oke Bu. Ya, pilih ya. Soal nomor 3, neraca saldo merupakan laporan keuangan yang berguna sebagai bahan evaluasi. Sebelum pembuatannya, hal yang lebih dulu dilakukan yaitu melakukan koreksi terhadap seluruh catatan siklus akuntansi. Fungsi di atas merupakan fungsi dari Ayo, dari apa? Sudah Bu. Iya, tepuk tangan dong buat Angel. Ini buat Angel. Terima kasih Angel. Iya, lanjut lagi Indah. Just like the snow has never been better than the summer of 2002. Wah, Angel lagi, silakan Angel. Oke Bu. yang mendapat. Ya. Soal nomor 5. Sebelum membuat tabel neraca saldo, langkah awal yang kita perlukan yaitu data atau akun dari Ini dari mana coba? dari Ini udah pernah kita bahas nih kemarin. Oke, bagus. Terima kasih Angel. Oke Bu. Ini buat Angel. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Nih. Kita mulai dari Indah ya. Silakan Indah. We were only 11, but acting like grown-ups. Ya, silakan Indah. Ya, pilih ya, yang datar atau yang menurun. Soal nomor 2, catatan neraca saldo yang berisi tentang ringkasan data setiap akun berfungsi sebagai informasi keuangan dalam perusahaan barang. Fungsi di atas termasuk fungsi dari Nomor 2. Ayo, iya apa jawabannya? Tadi kan udah Ibu jelasin tuh. Ada 4 fungsi ya. Ya, benar Indah. Oke, tepuk tangan dong buat Indah. Ini buat Indah. Ya. Kita langsung dari Olive ya. Just like we are in the present, drinking from plastic cups, singing love is forever and never. Well, Ya. Ya, silakan Saya. Olive. Nah, pilih yang mana ya? Datar apa yang menurun? Suatu daftar yang terdiri dari debit dan kredit tempat mencatat secara sistematis saldo setiap akun dari buku besar. Pengertian di atas merupakan pengertian dari Iya, ini penting nomor ya, satu Ayo. ya. Ya. Dah. Ya, tepuk tangan untuk Olive. Ya, terima kasih Olive. Sama.
Oke, lanjut ya. Tuh. Guess that was true. Dancing on the hood in the middle of the woods, all alone must find where we sang. Jadi silakan Indah. Soal nomor 6, pertambahan uang atau transaksi pada suatu perusahaan ialah nomor 6. Ya, ayo apa jawabannya? Ya baik, terima kasih Indah. Kasih. Ini sticknya, mulai dari Indah ya. Yuk. Songs with all our childhood friends, and it went like this. Say, oops, down in my apartment singing ba ba ba. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, buddy. Ya silakan Olip. Ya soal terakhir ya, soal mendatar. Pengeluaran uang atau transaksi pada suatu perusahaan ialah Ya, ayo apa jawabannya? Pengeluaran uang. Tadi kan kalau pemasukan itu debit, kalau pengeluaran apa? Ya, ya bagus. Terima kasih Olip. Buat Olip. kasih. Ya. Oke baik. Selesai pertemuan kita hari ini. Mungkin ada yang bisa merangkum materi dari pembelajaran kita hari ini, menarik kesimpulan. Saya Bu, Ya silakan Olip. rangkuman materi. Neraca saldo adalah laporan yang memuat akun debit dan kredit terhadap empat fungsi neraca saldo, yaitu fungsi persiapan, pencatatan, koreksi, dan monitoring. Ya benar. Ya, jadi kesimpulan materi kita hari ini yaitu neraca saldo ialah suatu laporan yang memuat akun debit dan kredit. Dengan neraca saldo ini kita dapat mengetahui akun beserta saldonya masing-masing. Ya, terdapat tadi 4 fungsi dari neraca saldo ya. Ada fungsi persiapan, fungsi pencatatan, 3 koreksi dan fungsi monitoring ya. Adapun cara-cara mendeteksi neraca saldo yang tidak seimbang tadi udah kita bahas ya. Ada salah masukkan saldo, salah mencatat angka, salah menjumlahkan kolom, dan yang terakhir yaitu ada akun yang tertinggal atau akun yang tidak dimasukkan pada neraca saldo. Paham? Iya, paham Bu. Iya baik. Ibu ada sedikit motivasi nih buat kalian. Bentar lagi kan kalian ujian kenaikan kelas nih untuk kelas 3. Kalian jangan lupa nih buka-buka materinya lagi, pelajari lagi materinya supaya kalian dapat nilai yang bagus. Kalian harus sering-sering belajar dan berusaha. Dan kalian tuh harus percaya sama diri kalian bahwa kalian itu bisa ya. Ya Bu. Ya satu lagi nih pesan Ibu, bahwa tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Paham? Ya, jadi selagi kalian berusaha, pasti usaha kalian itu akan berhasil dan ya usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil ya. Ya, oke. Minggu depan kita bahas neraca lajur ya. Ya Bu. Baik, sebelum kita berkemas untuk pulang, Ibu pimpin doa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih anak-anak untuk pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.